Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yunisa Kurniawati, NIM 20312121043, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, kelas 1B, Fakultas Ilmu Tarbiyah IAIN Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Thoriqat Indonesia. Selamat mendengarkan. Thoriqat Indonesia. Yang pertama, pengertian thoriqat. Yang kedua, macam-macam thoriqat. Pengertian thoriqat. Secara etimologi, kata thoriqat berasal dari bahasa Arab thoriqah, yang berarti jalan atau metode atau aliran madzhab. Menurut istilah, thoriqat berarti perjalanan seseorang pengikat thoriqat menuju Tuhan dengan cara menyucikan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam thoriqat di Indonesia. 1. Thoriqat Qadariyah. 2. Thoriqat Rifaiyah. 3. Thoriqat Naqsabandiyah. 4. Thoriqat Samaniyah. 5. Thoriqat Khalwatiyah. 6. Thoriqat Al-Haddad. 7. Thoriqat Khalidiyah. 8. Thoriqat Saziliyah. Yang pertama, Thoriqat Qadariyah. Pendiri Thoriqat Qadariyah adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Ia sering disebut Al-Jili. Thoriqat ini banyak tersebar di daerah Jawa Timur sampai ke Pulau Jawa. Pengaruh thoriqat ini cukup banyak meresap di hati. Masyarakat yang dituturkan lewat bacaan manaqib ditulis dalam bahasa Arab, berisi riwayat hidup dan pengalaman sufi. 2. Thoriqat Rifaiyah. Thoriqat ini didirikan oleh Syekh Rifai. Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Abbas. Beliau meninggal di Abidah pada tanggal 22 Jumadil Awal tahun 578 Hijriah, bertepatan pada tanggal 23 September tahun 1106 Masehi. Dan ada yang mengatakan bahwa ia meninggal pada bulan Rajab tahun 512 Hijriah, bertepatan bulan November tahun 118 Masehi di Korea Hasan. Thoriqat ini banyak menyebar di daerah Aceh, Jawa, Sumatera Barat, Sulawesi, dan daerah lainnya. 3. Thoriqat Naqsabandiyah. Pendiri Thoriqat Naqsabandiyah ialah Muhammad bin Bahauddin Al-Bukhari, ulama sufi yang lahir di desa Hinduan, dan kemudian terkenal dengan arifan. Pendiri Thoriqat Naqsabandiyah juga terkenal dengan arifan. Pendiri Thoriqat Naqsabandiyah yang berarti lukisan, karena ia ahli dalam memberikan gambaran kehidupan yang gaib-gaib. 4. Thoriqat Samaniyah. Thoriqat ini didirikan oleh Syekh Saman yang meninggal pada tahun 1720 di Madinah. Thoriqat ini banyak tersebar luas di Aceh dan mempunyai banyak pengaruh dalam di daerah Palembang dan daerah lainnya yang ada di Sumatera. Di Jakarta, thoriqat ini sangat besar pengaruhnya, terutama di daerah pinggiran kota. Di daerah Palembang, banyak orang yang membaca riwayat Syekh Saman sebagai tasawuf untuk mendapatkan berkah. 5. Thoriqat Khalwatiyah. Thoriqat ini didirikan oleh Zahiruddin di Khurasan, merupakan cabang dari Thoriqat Suhrawardhi yang didirikan oleh Abdul Qadir. Suhrawardhi meninggal pada tahun 1167 Masehi. Thoriqat Khalwatiyah ini mula-mula tersiar di Banten oleh Syekh Yusuf Al-Khawalti Al-Makassari pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtoyoso. 6. Thoriqat Al-Haddad. Thoriqat Al-Haddad didirikan oleh Syed Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Dia lahir di Tarim, sebuah kota yang terletak di Hadramaut pada 5 Safar tahun 1044 Hijriah. Ia pencipta Ratib Haddad, dan ia dianggap sebagai seorang ahli kutub dan arifin dalam ilmu tasawuf. 7. Thoriqat Khalidiyah. Thoriqat Khalidiyah merupakan salah satu cabang Thoriqat Naqsabandiyah di Turki, yang berdiri pada abad ke-19. Pokok-pokok ini dibangun oleh Syekh Sulaiman Zadi Al-Khalidi.
Thariqat ini berisi tentang adab zikir, tasawuf dalam akhirat, adab suluk, tentang sa'i dan makomnya, tentang ribatnya, dan beberapa fatwa pendek dari Syekh Sulaiman Az-Zahdi Al-Khalidi. 8. Thariqat Saziliyah. Pendiri Thariqat Saziliyah adalah Abdul Hasan Ali Asy-Syadzili, seorang ulama dan sufi besar. Menurut istilah, ia masih keturunan Hasan, putra Ali bin Abi Thalib, dan Fatimah binti Rasulullah SAW. Pokok ajaran Thariqat Saziliyah: 1. Bertakwa kepada Allah di tempat sunyi dan ramai. 2. Mengikuti sunnah dalam segala perbuatan dan perkataan. 3. Ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik sedikit maupun banyak. 4. Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam keadaan senang maupun sedih. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.